Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan melakukan praktikum dengan judul pembuatan dan pengujian buat tekan semen. Alat yang akan digunakan untuk praktikum kali ini: 1. Timbangan dengan ketelitian 0,1 gram. Ya. 2. Ayakan standar lubang 0,15 mm dan 0,6 mm. 3. Spatula. 4. Satu set mesin mixer. Kemudian 5. Cetakan mortar berbentuk kubus. 6. Sarung tangan karet. 7. Sendok makan. Ke-8. baskom. Ke-9. penumbuk untuk menunggu semen. Ke-10. stop buat. 11. cetok. Dan yang terakhir, gelas ukur kapasitas 500 ml. Bahan yang akan kita gunakan, sebelumnya karena kita akan membuat 6 benda uji, kita hanya membutuhkan semen sebanyak 500 gram. Ini bisa kita timbang 500 gram. Kemudian 2. pasir seberat 1375 gram. Ini kita menggunakan pasir kuarsa, jadi warnanya agak putih. Kalau tidak ada, kita gunakan pasir biasa. Kemudian yang ketiga, air sebanyak 242 ml. Bisa kita siapkan juga. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah kerja. Langkah kerja yang pertama, menimbang pasir dengan butiran 0,15 sampai 0,6 mm sebanyak 1375 gram, semen portland 500 gram, dan air 242 ml. Karena kita sudah menimbang, jadi kita tidak akan mempraktikkan adegan menimbang. Langkah nomor 2, siapkan cetakan yang pada permukaannya sudah diolesi minyak oli dan celah-celah cetakan dijaga jangan sampai merembes air. Kita sudah siapkan juga, dan ini kita sudah begini semua. Jadi insya Allah ini tidak akan merembes airnya. Langkah ketiga yaitu mencampur bahan ke dalam mixer, kemudian aduk dengan kecepatan 1 selama 30 detik. Nah, kita akan memasukkan air terlebih dahulu. Tujuannya agar semennya nanti tidak ngabluk. Nah, setelah semuanya dituangkan, kemudian semennya pelan-pelan dalam menaruh kemudian kita masukkan pasir kuarsanya. Dalam melakukan penuangan, kita harus hati-hati agar tidak tercecer pasirnya. Setelah semua bahan masuk, kemudian kita akan naikkan handle mixer. Kemudian kita akan menjalankan mixer ke kecepatan 1 selama 30 detik. Di sini ada angka 1 sampai 10, kita hanya akan menggunakan angka pertama selama 30 detik. Kita akan hidupkan barengan dengan saya mengukur waktu. 1, 2, 3. Setelah 30 detik, kemudian mengaduk kembali dengan kecepatan 2 selama 1 menit. Kita tambah satu lagi, kecepatannya sama 1 menit. Kita tambah kecepatan 2 selama 1 menit. Ini hampir 1 menit. Nanti setelah hampir 1 menit kita hentikan tepat di angka 1 menit.
Saya hitung 7, 8, 9, ya. Oke. Setelah langkah 3 selesai, kemudian kita masuk ke langkah 4, yaitu cetak mortar ke dalam cetakan ukuran 50 x 50 x 50 mili. Gimana? Ya, pelan-pelan. Kita gunakan tangan lebih dahulu ya, Mas, biar untuk safety. Kemudian kita copot wadah. Kemudian kita masukkan mortar ke dalam cetakan dengan cara memasukkan 1/4 bagian kubus, kemudian ditumbuk 8 kali. Oke, sebelum kita tumbuk, kita ratakan pojok-pojoknya agar tidak berongga nantinya setelah jadi padat. Kemudian kita baru menumbuk 8 kali tumbukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian isi 2/4 bagian. Kemudian tumbuk lagi 8 kali tumbukan lagi. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian isi lagi 3/4 bagian, kemudian tumbuk 8 kali lagi. Ya, kita lagi 3/4 bagiannya. Kita tumbuk lagi 8 kali. Yang terakhir, isi hingga penuh. Ya, ini udah penuh. Kemudian kita ratakan menggunakan spatula. Usahakan dalam meratakan benar-benar rata dan pinggir-pinggirnya tidak boleh berubah. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, lakukan pengisian pada kubus yang lain dengan cara seperti langkah nomor 4. Setelah semua kubus terisi dan terasa, kita masuk ke langkah nomor 5, yaitu diamkan mortar selama 7 x 24 jam, ditempatkan di ruangan yang lembab. Jadi tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Ya, kita tempatkan ke tempat yang lembab dan aman dari gangguan teman-teman yang lain. Untuk pelepasan kubus dan pengujian kita tunggu setelah 7 hari atau 7 x 24 jam kemudian. Setelah 7 hari kita ambil benda uji, kemudian masuk ke langkah 6, lepaskan mortar dari cetakan dan diratakan masing-masing sisi dengan menggunakan cetok. Mari kita ambil benda ujinya. Kita ambil benda ujinya. Kemudian kita lepaskan mortar dari cetakan menggunakan tang.
Nah, ini kan ada api. Nah, setelah semuanya dilepaskan dari cetakan dan dibersihkan dinding-dindingnya, kita masuk ke langkah 7. Beri tanda masing-masing kubus dan ukur luas bidang tekan menggunakan kaliper. Yang kita tandai dulu Menggunakan spidol. kita beri tanda 1 sampai 6 saja. Tuh. Kemudian kita ukur menggunakan kaliper. Kita akan ukur masing-masing benda uji menggunakan kaliper. Pengukurannya itu dilakukan 3 kali, jadi bagian atas, tengah, bawah, kemudian di rata-rata. Kita ukur yang pertama. Dengan nilai 50,17. Ini benda nomor 1 ya. 50,16. Kemudian tengah. Yang kedua 50,50. 50. Terus Dan yang ketiga 50,61. 50,61. Kemudian tadi baru kita mengukur yang sisi yang pertama, kemudian sisi yang kedua kita kan akan mencari luas permukaan, jadi kita sisi yang kedua. Enggak mas? Ya. Kita ukur sisi yang keduanya sama dengan 3 kali pengukuran. Yang pertama 50,17. 50,17. Terus Yang kedua 50,19. ya. Dan yang ketiga 50,18. Oke. Kemudian ukur semua sampai nomor 6. Setelah semua diukur, kemudian kita akan timbang masing-masing benda uji menggunakan timbangan digital. Nah, Kita ikutan terlebih dahulu. Kemudian kita nolkan. ya. Nah, Dimulai dari benda uji yang pertama. Beratnya 246,1 gram. 246,1. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan benda uji nomor 2. 3 dan 4,6 selesai.
236,1. Ya. 3. 261,0. Ya. Setelah selesai penimbangan, kemudian kita akan melanjutkan untuk pengujian menggunakan mesin UTM, yaitu langkah nomor 8. Uji dengan mesin UTM, catat gaya tekan yang terjadi dalam Newton. Kita akan uji menggunakan mesin UTM ya. Kita persiapkan untuk mesin yang akan kita gunakan untuk pengujian mortar. Berikut adalah mesin yang akan kita gunakan untuk menguji mortar. Setelah ini sudah dilengkapi dengan komputer, lalu kita hidupkan komputer, nanti kita hidup, kemudian mesin kita hidupkan. Ya. Setelah hidup, kita masuk ke program yang akan kita gunakan untuk menguji. Sebelum kita melakukan pengujian, kita input data pengukuran masing-masing sisi benda uji tersebut. Jadi kita sudah hitung rata-ratanya, kemudian kita input dalam program yang akan kita gunakan. Karena tadi kita namai benda uji 1, berarti kita beri kode 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita input data dari pengukuran sisi kubus. Yang pertama rata-ratanya itu 50,42 dan 50,18. Isi sampai ke kubus 6-nya. Setelah data terinput semua, kita akan masuk ke langkah pengujian. Mau ke Mas, yang itu ujian. Nomor 1 terlebih dahulu. Bagian yang tulis nomor 1 di bagian atas. Dalam meletakkan benda uji, usahakan persis di tengah-tengah dari batang penekan. Oke, setelah pindah ke tengah, kemudian kita akan jalankan mesin penekannya dengan kecepatan sedang. Ya, kita klik bagian tas start, kemudian muncul grafik seperti ini. Ditunggu sampai grafiknya maksimum dan sudah melandai, berarti pertanda bahwa mortar sudah pecah. Setelah grafik tidak ada perubahan kenaikan beban, kita stop pada program yang kita gunakan. Kemudian kita uji benda uji yang selanjutnya sampai benda uji nomor 6. Setelah semua benda uji kita uji, kemudian kita akan print hasil dari rekod pengujian beban pada mortar. Ya, ini sudah keluar hasil pengujiannya berbentuk printout. Kemudian kita akan jelaskan dari data-data yang ada di dalam print hasil pengujian ini. Nah, kita akan jelaskan data apa saja yang diperoleh dari printout hasil pengujian kuat tekan mortar. Ini ID, itu adalah nama benda uji, kita beri nomor 1 tadi. Kemudian area, ini adalah luas permukaan yang kita input awal tadi. Kemudian ini kita maksimal load, ini ke dalam satuan kilonewton, nanti kita rubah ke satuan newton.
Ini 18,44 kN. Nah, RM ini adalah hasil dari kuat tekannya, tapi kita tidak akan bahas itu. Kemudian ini adalah grafik maksimal loadnya, ini tadi 18,438, ini 18,44. Kita buatkan ke dua angka di belakang koma. Angka yang akan kita gunakan adalah angka ini untuk penghitungan kuat tekan pada tabel job sheet. Setelah semua kita uji, kita masuk ke langkah 9, yaitu hitunglah kuat tekan pada masing-masing mortar yang kita beri tersebut menggunakan rumus yang ada pada tabel di lab sheet. Berikut adalah perhitungan kuat tekan semen, di mana rumusnya adalah P bagi A dalam satuan MPa atau Newton per milimeter persegi, di mana P adalah gaya tekan maksimum dalam satuan Newton, didapat dari hasil pengujiannya adalah 18.440 Newton. Sedangkan A adalah luas bidang tekan dalam satuan milimeter persegi. Dari hasil perhitungan kita didapat angka 50,42 dikali 50,18, yaitu 2530,08 mm persegi. Kemudian kita masukkan ke rumus, P-nya adalah 18.440 dibagi dengan A 2530,08, maka kuat tekan semen diperoleh 7,29 MPa atau Newton per milimeter persegi. Demikian video pengujian kuat tekan semen, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.